أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Faslun utawi iku sami pasal apa ini suatu pasal wa alaika min quril muqsir wa kasratil durusi fil masjid bi niyatil i'tikafi fa innal masjida buyutullahi wa ahaqqul biqa'i ilayhi. Dan mesti kamu dengan lama-lama diam wa kasrati dan banyak al-julusi duduk fil masjid di dalam masjid biniyati i'tikafi dengan niat i'tikaf fa innal masjida karena sesungguhnya masjid itu buyutullahi adalah rumah-rumahnya Allah wa ahaqqul biqa'i ilaihi dan tempat yang paling disukai oleh Allah. Penting banget ya, berlama-lama diam duduk di dalam masjid. Nawaitu i'tikaf di dalam masjid, niat i'tikaf kita duduk di dalam masjid. Masjidnya cuma 5 kali doang yang masjid ada zuhur, subuh, ya, asar, maghrib, isya. Itu pun kalau sempat, ya, kalau sempat. Tapi kalau kelihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala masjid tidak akan kosong, insya Allah. Pentingnya berlama-lama di dalam masjid terutama i'tikaf merenungkan ciptaan Allah dan lain sebagainya. Jadi tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masjid. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan sesungguhnya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al masjidu baitul kulli taqiyyin. Masjid itu ialah rumah setiap orang yang bertakwa. Jadi maksudnya apa sih rumah setiap orang bertakwa? Di dalam masjid itu tidak dilihat pangkatnya, jabatannya, ustadznya, kiainya. Nah, siapa yang pertama masuk ke dalam masjid itulah yang paling banyak takwa. Jadi kalau ada orang masuk masjid duluan, masuk sak depan. Kalau jenderal belakangnya di belakang. Semua masuk masjid buka sepatu, buka sendal. Bukan berarti presiden masuk masjid boleh pakai sendal, tidak boleh. Kedudukannya sama di dalam masjid. Terus kanan, dia tidak terus maju nanti ke mana yang masuk masjid di belakang. Maju masih kosong di terus itu buat tengok dia kan. Terus kemana lagi? Ya, maju aja ya. Buat lewatnya lebih lama. Tenang saja, ngapain kita kan udah pegang masing-masing punya tawar ya. Ya biar jangan ngobrol ya, dengerin saja ya. Supaya dia pintar ya. Jangan jadi presiden, jadi ustaz, jadi kiai ya. Gak ada tempat meninggal gak ada gantinya. Kalau presiden mantri ya. Baik, jadi masuk ke dalam masjid yang paling utama itulah yang ketakwaannya, bukan masalah pangkat, jabatan, tangkat dan sebagainya. Tapi takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau hari Jumat bapak-bapak masuk ke dalam masjid, masuk datang duluan, jangan di belakangnya dari situ Pak. Masuk duluan, sampai depan. Yang penting buat muadzin saja itu wajib jangan isi dan tugasnya. Kemudian datang belakangan di belakang, datang. Jadi tidak melangkahi budak-budak saudaranya. Kadang-kadang kita bahasanya harus melangkahi saudara-saudara kita budak. Kan dari belakang langsung melangkah. Nah, ada adab dari melangkahnya bahasanya. Makanya kita juga tidak bisa menempatkan kedudukan. Kalau datang duluan ya di depan. Jadi orang-orang tidak melangkahi kita, datang terus sampai belakang. Itu cara tertibnya. Bahkan cara melangkahnya saja, cara masuknya diatur. Cara menaruh sendalnya bagaimana, kaki yang mana dulu. Saking pentingnya kita masuk. Kadang-kadang tidak paham, datang duluan di belakang. Dia enggak.
baik adalah supaya sholatnya benar. Ini yang diajari sholat setiap Selasa, Rabu, dan Sabtu di atas. Sholatnya tetap saja benar. Jadi jangan bahasa kita bilang namanya juga anak-anak, jangan begitu kita. Anak-anak harus kita bina. Yang utama yang membina itu bukan gurunya, tapi kedua orang tuanya. Madrasah yang pertama adalah orang tuanya di rumah, dan gurunya itu pertama madrasah orang tua. Karena kan sholat lihat aja kalau lagi awasi seperti itu. Makanya kalau yang benar-benar jelas anak kita dididik diajak sholat di samping kita. Kalau dilakukan anak-anak yang nggak sholat, cuman saya senang banyak anak-anak dari masjid mereka benar-benar menjadi generasi penerus kita di masa yang akan datang ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, man amanat adalah orang-orang yang beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Dan sudah paham apa ya untuk iman? Iman kepada Allah, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir Allah yang akan terjadi, iman kepada para malaikat Allah, itu rukun iman. Makanya di dalam rukun iman ada cabang-cabang perbuatan iman. Salah satunya adalah orang yang mengamalkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu dalam kitab Ushul Iman. Hanya pentingnya kita mengamalkan masjid. Dengan apa caranya? Ya, dengan rajin melaksanakan ibadah seperti sholat berjamaah. Bukan berarti sholat harus di masjid, di rumah pun di kantor tidak ada masalah. Tetapi yang paling utama di dalam masjid, karena masjid bisa melaksanakan tahiyatul masjid. Kemudian wa'adahu alaihi salatu wasallam bisab'atil ladina, dan telah menghitung Nabi alaihi salatu wasallam kepada orang-orang itu pada 7 golongan. Alladzina, yaitu orang yudilluhumullahu bidilli arsyihi yaumal la dhilla illa dhilluh. Jadi ada 7 golongan nanti di akhirat yang akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertama yaitu akan beri naungan Allah kepada mereka bidilli, dengan naungan arsy, yaumal la dhilla illa dhilluh, pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka bersabda Rasulullah, pertama adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Seorang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Apabila idza akhraja ma'ahu, keluar dari masjid, hatta yauda ilaihi, sehingga dia kembali lagi ke masjid. Jadi walaupun dia masuk kantor, ya, masuk tempat pekerjaannya, masih ingat terus ke masjid itu. Jadi bukan artinya begini, bukan yang penting ingat doa masjid, tidak. Artinya orang yang terpaut cinta terhadap masjid tidak bisa meninggalkan. Rasanya berat kalau ke masjid satu kali satu waktu. Itu orang yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki yang terpaut hatinya dengan masjid. Bukan masjid main, enak itu. Mendengar orang itu. Main. Tahu tapi dalam masjid. Kemudian yang kedua, idza kharaja minhu hatta yaqulu ilaihi, walakin alaika halal julusi fihi bil adabi wal iftirami wal imsaki an qulil kalami fadlan anil mahduri minhul kharam. Akan tetapi mesti kamu ketika duduk di masjid fihi bil adabi, dengan adab, wal iftirami, dan hormat, wal imsaki, dan menahan
Boleh dari berlebihan al-kalami pembicaraan fadlan terutama anil mahmumi dari perkataan yang dikhawatirkan menjadi haram, yang berdebat duduk yang baik. Ini ngobrol ini kan makanya kalau di sini namanya jalan belakang kemarin saya keluarin, saya panggil sama mamanya, dengerin kalau ngomong di sini. Kamu jangan dengerin, saya lebih baik mendengarkan daripada ngomong ya. Ngomong banyak salah, yang banyak ngomong biasanya banyak salahnya. Makanya dengerin nih, tidak boleh dengerin ya. Biar tahu ngaji di dalam masjid itu dengerin yang dijelaskan. Yang pertama akan tetapi mesti kamu ketika duduk di masjid dengan adab. Adab itu apa, bagaimana sih? Tidak boleh asal duduk begini Pak. Apalagi ada ngaji begini duduknya, juga boleh nggak ada adab. Ya kalau itu ya aja kalau lagi ngaji bisa jalan di kita baca sendiri. Nggak boleh itu ada ngaji begini duduknya. Apa nggak ada adab namanya? Dengan baik, menghadap itu adab. Dan hormat wal imsaki dan menahan anil qudul dari pembicaraan yang berlebihan, terutama dari perkataan yang dapat mengkhawatirkan menjadi haram. Tidak boleh ngobrol-ngobrol yang berlebih-lebihan di dalam masjid. Ngomongnya buah, misalkan bahasa binatang tidak boleh. Ini perkataan di dalam masjid yang harus kita jaga. Kemudian fa'in badalaka tahaddusu bisyai'in min umuri dunya fabruj ila qaridil masjid. Maka jika tampak bagimu tahaddusu bercerita bisyai'in dengan sesuatu min umuri dunya dari urusan-urusan dunia, fabruj maka keluarlah ila qaridil masjid, keluar dari masjid. Kalau kita membicarakan masalah perniagaan, udah bisa tadi saya laris juga nih, atau perusahaan saya, maka keluarlah dari dalam masjid. Urusan sini ngobrolnya di luar masjid di jalan. Ya, tadi dari TPN tak udah nih habis 1 ton misalnya. Gimana? Dan harus di luar ngobrol, jangan di dalam masjid. Siapa saja itu Pak, keterangannya. Makanya membicarakannya tidak sembarangan. Kalau kita mau taklim ngaji, insya Allah tahu. Jadi kalau kita, saya ulang, fa'in badalaka tahaddusu, maka jika nampak bagimu at-tahaddusu bercerita bisyai'in dengan sesuatu min umuri dunya dari urusan-urusan dunia, fabruj maka keluarlah ila qaridil masjid, keluar masjid untuk berbicara sesuatu yang dunia. Wala tasfaqil bil masjid, dan janganlah bekerja kamu di dalam masjid illa bil ibadati, kecuali beribadah. Faqat li annahu lam yubna illa liyubadallahu bihi. Karena sesungguhnya masjid tidak dibangun illa liyubadallahu bihi, kecuali dipakai ibadah kepada Allah di dalamnya. Perintah pada kita. Kalau dulu, karena orang-orang yang main dulu, main loto. Oh dulu masih pada perang dulu, nggak ada masjidnya, cuma masjid itu dulu. Ya, yang ada yang pertama masjid Al-Haram, yang kedua masjid Al-Aqsa di Palestina. Baru dalam masjid Kuba, selatan Muhammad baru masjid Nabawi di Madinah. Dulu masjid sekitar dulu belum ada masjid. Sekarang masjid di mana-mana bercampur. Baik di daerah Jawa, masjid dekat 500 meter ada masjid yang di situ cuma 3 orang. Banyak sekali terjadi orang membangun masjid tapi tidak ada masjid. Artinya kita misalkan membangun lubung tapi tidak panen, buat menyimpan apa gitu kan bahasanya. Makanya ramai yang di masjid ini. Kemudian kalau Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala fi buyutin adinallahu an turfa wa
dimuliakan. Wa yadhkaru fiha ismuhu, dan disebut di dalamnya nama-nama Allah. Ila qouli, sampai firman Allah, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kepada siapa saja yang dia kehendaki tanpa itu firman Allah, bukan hadis sebenarnya, tapi firman Allah dalam Al-Quran. Wa idza dakhaltal masjida faqaddim rijlaka al-yumna, dan apabila kamu masuk ke dalam masjid, faqaddim rijlaka al-yumna, maka taburkanlah kakimu yang kanan. Kita kanan apa kiri, Pak? Enggak ingat. Yang penting melangkah. Kalau punya belakangnya kiri kanan, kalau kanan dulu berarti maksudnya kiri. Ini aturan, sampai melangkah itu maksud diutamakan, disunahkan melangkahkan kaki yang kanan dulu, yang kanan. Nah, dan bacalah Bismillahi wa sholati ala Rasulillah. Udah hafal Pak Rasulullah? Yang paling hafal Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzaban mana ya. Bismillahirrahmanirrahim ala Rasulillah. Itu saja pendek ya. Allahumma firli dunubi wa faqi abwaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah bagiku semua dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Wala tajlis hatta tusalli raka'ataini, dan janganlah kamu duduk hatta sehingga tusalli raka'ataini, kamu sholat dahulu 2 rakaat masuk masjid. Namanya sholat tahiyatul masjid, sholat penghormatan rakaat masjid, tahiyatul masjid, tahiyatul sholat, ada tahiyatul masjid sholat. Yang duduk. Fa'ilam tamakan minas sholati fakul arba'a marratin, maka jika kamu tidak imkan itu apa? Imkan Pak, tidak mau melakukan sholat itu, fakul arba'ata marratin, maka katakanlah 4 kali subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, baru duduk. Itu ada aturannya. Kemudian kita kharajta minhu faqaddim rijlaka yusra, dan apabila kamu keluar dari masjid, maka dahulukanlah kakimu yang kiri, waqul ma taqaddama, dan bacalah kalimat-kalimat yang dahulu, waj'al badala abwaaba rahmati, dan jadikanlah pengganti lafaz abwaaba rahmati, abwaaba dengan kalimat abwaaba fadlika, yaitu pintu-pintu karunia-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa junubi. Ya, jadi bacaannya ketika kita keluar dari masjid. Pentingnya masuk keluar masjid pun ada adabnya. Jangankan kita masuk ke dalam masjid, masuk ke kamar kecil, toilet itu ada adab. Ada tata cara. Ketika kita masuk ke dalam toilet, langkahkan kaki kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baca kita masih dalam toilet, Qur'anaka alhamdulillah alladzi adhaba anni ma yudhi'u al-qawliya ma yanfa'uni. Baca lagi yang ketiga, nawaitu istinja minal qawli wal
hayy 'alataini faqul la haula wa la quwwata illa billah. Dan apabila kamu mendengar orang yang adzan, maka katakanlah seperti apa yang diucapkan muadzin, kecuali hayy 'alataini pada kalimat hayy 'alas shalah dan hayy 'alal falah. Misalnya dengan apa? Menjawab masolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjawab muadzin maka bersolawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qul Allahumma rabbi hadhihi da'wat tamah. Nah, itu baca. Itu semuanya sudah tahu Pak, setelah orang muadzin terus. Wa aqsiru minad du'a'i bainal adzan wal iqamati, dan perbanyaklah pembacaan doa antara adzan dan iqamah. Setelah adzan kita banyak-banyak berdoa. Doa yang harus banyak. Liqaulihi alaihi wasallam, sampai karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainal adzanaini la yurada wa minad du'a'i al-waridi fi hadzal waqti. Doa di antara adzan dan iqamah tidak akan ditolak oleh Allah. Minad du'a'i, dan di antara doa yang warid itu yang biasa dibaca fi hadzal waqti, pada setiap waktu ini, Allahumma inni as'aluka afiyati fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat, keselamatan fid dunya wal akhirah. Itu doa yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara adzan dan iqamah. Makanya pentingnya kita berdoa. Baik-baik doa setelah adzan dan iqamah. Jangan sekali-kali kita kalau habis adzan ngobrol. Apalagi ada sholat baru assalamualaikum langsung ngobrol di belakang, lagi langsung angkat cangkul ke belakang. Kalau saya sarankan, kalau yang itu jangan ditahan. Kita pikir